Halo Happy Investor, hari ini kita akan bahas salah satu unicorn. Unicorn pertama yang akan melantai di bursa, yaitu Bukalapak.com dengan ticker BUKA. Dalam IPO kali ini, Bukalapak berencana untuk melepas 25,7 miliar saham baru atau kurang lebih sekitar 25% dari total modal yang disetor dan ditempatkan. Nah, kalau kita lihat nih, shareholder structure after IPO-nya, ada beberapa pemegang saham yang memiliki persentase yang cukup signifikan, yaitu yang pertama ada Ahmad Zaki as a founder dari Bukalapak, yang memiliki persentase sekitar 4,3%. Lalu ada API Hong Kong Investment, yaitu asset management, yang memiliki persentase sebesar 13%. Disusul dengan Archipelago Investment, yaitu juga asset management, yang memiliki persentase sebesar 9,45%. Nah, di sini juga ada PT Kreatif Media Karya, yaitu subsidiaris dari Elang Mahkota Teknologi atau MTEK, yang memiliki persentase sebesar 23,9%. Dan sisanya publik memiliki 25%. Rencananya Bukalapak ini akan listed pada 6 Agustus 2021 dengan penggunaan dana IPO yang mayoritasnya ini akan digunakan untuk sebagai modal kerja ya, dengan percentage sebesar 66% untuk Bukalapaknya, untuk si company, dan juga 34% untuk subsidiarisnya. Oke, apa sih Bukalapak itu? Bukalapak adalah perusahaan e-commerce teknologi platform online dan offline yang didirikan sejak tahun 2010. Yang memiliki dewan komisaris dan juga direksi yang profesional dan memiliki latar belakang yang cukup relevan. Oke, Key Operating Metrics ini merupakan indikator yang paling penting di perusahaan e-commerce yang mungkin beda ya dengan perusahaan konvensional lainnya. Biasanya e-commerce itu menggunakan GMV atau Gross Merchandise Value, di mana perhitungannya adalah keseluruhan total penjualan melalui platform tersebut. Bedanya dengan menggunakan indikator ini tidak memperhitungkan transaksi yang tidak dibayar. Sementara untuk Bukalapak ini menggunakan indikator yang namanya Total Processing Value, di mana ini hanya revenue-nya ini hanya yang berhasil ditransaksikan saja, jadi yang nggak ada kendala sama sekali. Kalau kita lihat, 70% dari TPV ini berlokasi di luar area Tier 1. Tier 1 sendiri ini mencakup Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Sementara 27% dari transaksi ini berasal dari mitra. Mitra dari Bukalapak sendiri ini adalah warung-warung, di mana warung tersebut juga misalnya menjual produknya, di sisi lain dari menjual produknya sendiri, dia juga menawarkan produk virtual, dan juga layanan keuangan seperti kirim uang, terus habis itu pulsa, ada bayar tagihan. Nah, nextnya ini adalah apa sih yang menjadi key driver dari si Bukalapak? Yang pertama itu adalah acquisition, retention, dan engagement dari user, yaitu kemampuan dari perseroan atau si company ini untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan aktivitas pengguna, terutama yang dari non-tier 1, karena kan memang Bukalapak ini fokusnya di non-tier 1 ya. Terus hal ini juga berlaku terhadap mitra dari Bukalapak itu. Dan juga bagaimana yang selanjutnya adalah bagaimana si Bukalapak ini berhasil untuk memonetize si platformnya tersebut. Bisa dilihat dari bagaimana perseroan itu memiliki pertumbuhan TPV, user base, dan juga peluncuran produk baru. Jelasnya ini gimana caranya si perusahaan ini memanfaatkan economies of scale dan juga jaringan mitranya yang luas. Bukalapak ini memiliki market share sebesar 35% di tahun 2020 berdasarkan GMV, dan juga menguasai pangsa pasar sebesar 39% di industri e-warung. Setiap bisnis itu pasti disertai dengan resiko ya. Dari resiko Bukalapak sendiri ini sebenarnya secara histori mereka masih memiliki riwayat membukukan kerugian bersih atau net loss. Dan juga masih bisa berpotensi untuk tidak mencapai profitabilitas di tahun-tahun yang mendatang. Nextnya kita lihat dari financial performance-nya ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pendapatan dari Bukalapak itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu dari marketplace. Marketplace itu memiliki kontribusi terbesar, sebesar 76%. Jadi apa sih kontribusinya? Pertama itu dari komisi yang dihasilkan dari penjualan produk di platform. Terus juga dari pendapatan dari iklan. Misal kalau misalnya dari sellernya itu memasang iklan di platform tersebut. Terus yang kedua itu ada mitra. Mitra itu berkontribusi sebesar 14,7%. Yaitu dibagi, jadi misalnya nih kalau ada komisi penjualan produk fisik dari si sellernya itu, atau dari supplier ke mitra, dan juga komisi penjualan produk virtual ke pelanggannya. Jelasnya ada Buka Pengadaan, dia memiliki kontribusi sekitar 9%.
Cost-nya dari Bukalapak sendiri ini masih bergantung pada biaya marketing, gimana caranya untuk meningkatkan brand awareness-nya, dan juga biaya operasional dari perusahaan itu, seperti salary and rent-nya. Untuk di tahun 2020, memang Bukalapak sendiri itu masih mencatatkan kerugian bersih, walaupun secara percentage itu mengalami penurunan sebesar 51,7%, cukup signifikan. Oke, sekian review untuk IPO Bukalapak ini. Jika teman-teman berminat, silahkan melihat tata cara pemesanannya di official YouTube NH Korindo. Thank you.